Shalom saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentunya senang saat mendengar firman Tuhan, bahkan mengaminkannya. Namun tidak sedikit yang menunda untuk taat. Ada yang berkata, nanti saja kalau saya sudah siap, nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik, nanti kalau tidak terlalu berat. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar dari Abraham yang menunjukkan satu sikap iman yang sangat penting, yaitu melakukan seperti yang telah difirmankan Allah. Abraham tidak hanya mendengar firman Tuhan, saudara, tetapi ia segera melakukannya seperti yang telah difirmankan Allah. Mari kita baca Kejadian 17 ayat 23 sampai 27. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita belajar di hari ini. Yang pertama, ketaatan sejati terlihat dalam tindakan nyata di ayat 23. Firman Tuhan tidak berhenti di telinga Abraham saja, saudara, tetapi firman Tuhan itu langsung ditindaklanjuti. Iman yang sejati selalu diikuti dengan perbuatan. Ketaatan bukan hanya pada rencana, saudara, tetapi harus direalisasikan dalam tindakan. Abraham tidak berkata, "Aku akan melakukannya nanti," tetapi ia melakukannya hari itu juga, saudara. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Matius 7 ayat 24. Nah, saudara, apakah firman Tuhan yang kita dengar di hari ini sudah kita lakukan atau hanya kita simpan dalam pikiran saja? Dan yang kedua, ketaatan seringkali menuntut pengorbanan di ayat 24 sampai 25. Saudaraku, sunat bukan perintah yang ringan. Itu menyentuh tubuh, rasa sakit, dan ketidaknyamanan. Namun, Abraham tidak memilih jalan yang mudah. Ia memilih jalan untuk taat kepada Allah. Ya, ketaatan seringkali terasa tidak nyaman, saudara, tetapi disitulah membuktikan iman kita. Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus juga menegaskan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, saudara, apakah ada ketaatan yang Tuhan minta, tetapi saudara hindari karena terasa berat? Dan yang ketiga, ketaatan membawa dampak bagi orang lain di ayat 26 sampai 27. Ketaatan Abraham tidak berhenti pada dirinya, saudara, tetapi seluruh isi rumahnya ikut melakukan seperti yang difirmankan oleh Allah. Ya, iman yang hidup akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi ketaatan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Apa yang Abraham lakukan itu membentuk kehidupan rohani keluarganya. Apakah ketaatan kita hari ini menjadi berkat dan teladan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita? Yesus Kristus adalah teladan ketaatan yang sempurna. Ia taat kepada Bapa bukan hanya dalam perkataan, tetapi sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Melalui ketaatannya, saudara,
kita beroleh karunia keselamatan. Dalam bagian ini kita melihat Kristus mengajarkan bahwa ketaatan sejati lahir dari kasih dan iman, bukan dari keterpaksaan. Pertanyaan saudara, apakah saya sering menunda ketaatan kepada Tuhan? Perintah Tuhan apa yang sedang saya tunda saat ini? Dan apakah hidup saya telah menjadi berkat dan teladan bagi keluarga saya? Mari kita berdoa. Bapa surga, ampuni kami jika kami sering menunda untuk taat kepadamu. Ajari kami taat dengan segera meski terasa berat dan tidak nyaman. Kami mau hidup menyenangkan hatimu di dalam hidup tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara, memberi hati saudara yang taat, berani untuk melangkah, dan kiranya kekuatan dari Tuhan menyertai saudara dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika saudara membutuhkan doa atau pendampingan rohani, silakan hubungi nomor yang tertera di dalam deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.